Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini spesial sekali loh, Kak Vina. Apa itu Bang Ode? Hari ini kita mau merayakan ulang tahun gereja kita GKI Arca Manik. Wah, ulang tahun yang keberapa Bang Ode? Ulang tahun yang ke-32 tahun nih, Kak Vina. Hari ini kalian akan beribadah seperti biasa. Tetapi nanti setelah kebaktian umum yang dimulai dari jam 9, kira-kira sekitar jam 10-an lebih ya, nanti akan ada perayaan ulang tahun GKI Arca Manik. Nah, kalian harus mengajak mama dan papa kalian untuk mengikuti perayaan tersebut nih adik-adik. Iya, kalian harus ikut ya. Jangan sampai nggak ikutan, karena akan ada games dan ada hadiah yang menarik. Nah, Kak Vina, mari kita memulai ibadah Sekolah Minggu GKI Arca Manik pada hari ini dan kita akan membukanya dengan berdoa. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus, kami bersyukur ya Tuhan untuk satu minggu yang boleh kami lewati bersama dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami kembali bertemu dengan anak-anak Sekolah Minggu GKI Arca Manik, di mana kami akan beribadah dengan memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga melakukan aktivitas yang sudah disiapkan. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar anak-anak-Mu dapat mengikutinya dengan baik. Dan terlebih lagi, mereka dapat melakukan cerita kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang taat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Amin. Tema kita hari ini adalah hati yang terbuka. Cerita firman Tuhan hari ini masih melanjutkan cerita Nabi Yunus. Nah, adik-adik, untuk memulai pujian kita, yuk kita menyanyi lagu Pekerja Kristus yang Mulia.
Adik-adik sekalian, kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan hati yang terbuka itu? Nah, hati yang terbuka itu adalah hati yang kita mau menerima didikan dan teguran dari orang lain, khususnya orang tua kita. Kalau kita belum bisa berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, seringkali ya, kadang kita tidak taat. Nah, hati yang terbuka itu artinya kita mau berusaha untuk menjadi lebih baik, mendengarkan masukan, mendengarkan teguran, dan mendengarkan nasihat orang lain. Yuk, kita mau menyanyikan lagu yang kedua yang dalam bahasa Inggrisnya berjudul Trust and Obey, tapi dalam bahasa Indonesia berjudul Siapa yang Percaya. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Kak Vina yakin adik-adik sekolah minggu GKI Arcamani adalah anak-anak yang taat dan anak-anak yang mau lebih baik setiap hari. Betul tidak Bang Ode? Iya, betul sekali Kak Vina. Kalau kalian mau menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang luar biasa, kalian harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dan juga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang tua kalian masing-masing. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arcamani. Apa kabar nih adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan.
Berkati juga Tuhan hamba yang akan bercerita. Kiranya Tuhan boleh memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan cerita dengan cerita yang sederhana dan dapat dimengerti oleh adik-adik. Berkatilah Tuhan adik-adik dalam mengikuti ibadah dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa yang menolong dan memampukan mereka untuk menjadi anak-anak yang taat dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitab dan alat tulisnya ya, supaya adik-adik bisa baca bacaan kita hari ini dan adik-adik bisa mencatat hal penting yang perlu adik-adik catat. Nah adik-adik, pernah nggak adik-adik ditegur sama orang tua? Wah, ada yang belum mengerti nih apa arti teguran. Teguran itu adalah usaha untuk memperingatkan seseorang dari kelakuannya yang tidak benar. Nah, misalnya adik-adik suka main games, lalu orang tua menyuruh belajar, tapi adik-adik tidak taat. Adik-adik lupa waktu dan menghabiskan waktunya bermain game. Nah, ketika kita lupa dengan tugas kita, pasti orang tua kita marah dan memberikan suatu teguran supaya kita berbuat yang benar, supaya kita tidak lupa dengan apa yang harus menjadi tugas kita. Kisah minggu ini masih berlanjut tentang Yunus. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, mari saksikan tayangan berikut ini. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. Bagaimana kamu bicara ke mereka, Yunus? Kau mencuri ya? Ayo, pukul yang kencang! Cabut temboknya! Ayo, pukul lagi! Pukul lagi! Ayo terus pukul! Rakyat Niniwe, Tuhan Allah mengutusku memberitahu penghakimannya atas kota kalian, karena Dia lihat kejahatan kalian. Wah, bahaya nih. 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Waduh, Yunus bakal tidak disukai dengan pesan seperti ini. Aku pikir disukai, bukan misi yang dia dapat dari Tuhan. Yunus bilang orang-orang ini musuhnya. Tapi mereka juga manusia. Perhatikan aku, Niniwe. Penghakiman segera tiba. Niniwe akan dihancurkan oleh kekuatan surga, sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Lebih dari serangan semua musuh Asyur dijadikan satu. Yunus, kalau Tuhan memberimu kemurahan, Ia menyelamatkanmu dari badai. Keluarkan kamu dari perut ikan raksasa itu.
kenapa dia tidak tunjukkan kemurahan yang sama kepada mereka? Maksudku, kalau mereka mau berubah. Jangan bilang begitu. Mereka ini tak layak menerima pengampunan Tuhan. Sekalipun kita minta dengan segenap hati. Nabi, kami dengar perkataanmu. Kami berpuasa dan pakai kain kabung. Kami duduk di abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Luar biasa, perkataanmu didengar semua orang, dari yang terbesar sampai terkecil. Tidak mungkin. Bahkan raja mendengar perkataanmu. Hari ini aku deklarasikan kepada kota Niniwe, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa dan tidak boleh minum air. Manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya sehingga kita tidak binasa. Nah, gimana tadi ceritanya adik-adik? Luar biasa ya. Hari ini bacaan kita diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Temanya adalah hati yang terbuka. Wah, luar biasa ya. Yunus dipanggil Tuhan untuk kedua kalinya untuk pergi ke Niniwe. Tapi Yunus tuh sebenarnya berat hati dan dia tuh sebenarnya nggak pengen pergi ke Niniwe untuk memperingati orang Niniwe karena Yunus merasa orang Niniwe itu sudah berdosa dan layak untuk dihukum oleh Tuhan. Tapi akhirnya atas perintah Tuhan, Yunus pun pergi ke kota Niniwe. 3 hari perjalanan lamanya, akhirnya Yunus sampai di Niniwe. Dan Yunus pun melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang Niniwe. Mereka itu melakukan hal yang jauh dari perintah Tuhan. Mereka berbuat semaunya dan mereka melakukan kekerasan. Lalu Yunus pun menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menghukum Niniwe dan akan menunggangbalikan kota Niniwe. Nah, orang-orang yang mendengar Yunus, akhirnya mereka pun bertobat. Lalu, pemimpin mereka, raja mereka pun mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus. Mereka menyesali perbuatannya dan mereka pun melakukan ritual rohani, yaitu mereka berpuasa, mengenakan kain kabung, dan mereka pun menyuruh anak-anak, orang dewasa, serta ternak mereka tidak makan dan minum. Mereka berpuasa, mereka berbalik dari kejahatan mereka, jadi menyesali apapun yang telah mereka lakukan. Pembesar dan raja orang Niniwe juga melakukan hal yang sama adik-adik. Mereka mendengarkan perkataan Yunus dan mereka pun benar-benar bersungguh-sungguh untuk bertobat. Lalu Tuhan pun tidak jadi menghukum kota Niniwe karena perbuatan yang dilakukan oleh orang Niniwe. Luar biasa ya, Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu sayang kepada orang Niniwe. Makanya Tuhan tidak menghukum orang-orang Niniwe walaupun mereka sudah berbuat dosa, walaupun mereka melakukan kejahatan, tapi mereka mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Adik-adik,
Dengan hati terbuka, orang Niniwe mau menerima teguran dari Yunus. Dan Yunus pun mau dipakai Tuhan untuk memperingati orang Niniwe. Nah, adik-adik, semoga cerita firman Tuhan ini dapat menolong adik-adik untuk mau menerima setiap teguran dengan hati terbuka dan mau memperbaiki diri jika ditegur oleh guru, oleh orang tua, oleh teman, oleh siapapun yang memperingati adik-adik, supaya adik-adik menjadi anak-anak yang taat dan menjadi teladan yang bisa menyebarkan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Semoga adik-adik tetap bersukacita dalam menjalani aktivitasnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Diulang lagi ya teman-teman, Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terima kasih, selamat menghafal teman-teman. Halo, Sekolah Minggu GKI Arcamanik. Sekarang kita akan memulai aktivitas kita ya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu, dari kakak-kakak kita. Adik-adik sekolah minggu masih ingat nggak apa temanya tadi? Hati yang terbuka. Nah adik-adik, sekarang kita mau bikin aktivitas ya. Nanti kita mau bikin gambar hati. Yang harus kita butuhkan adalah 1 lembar kertas HVS, 2 lembar kertas lipat, ya warna merah atau warna apa, terus lem, 2 batang lidi, spidol, isolasi, dan gunting. Nah, sekarang adik-adik, kita akan memulai aktivitas kita ya. Pertama-tama ini ambil kertas lipat yang warna merah yang tadi, kita lipat 2. Kita lipat 2. Nah, gini ya adik-adik ya. Nah, setelah begini, kita gunting dengan bentuk hati. Adik-adik tahu kan bentuk hati kan? Kita gunting. Oke adik-adik, ini hatinya sudah ada. Pertama-tama yang warna ini, yang warna pink, kita tempelkan di atas kertas HVS. Kita ambil lem, kita lem, kita letakkan di atas kertas HVS. Udah ya adik-adik? Kalau hati terbuka untuk firman Tuhan, berarti adik-adik itu sudah cinta Yesus. Nah, karena adik-adik sudah cinta Yesus, di hati ini kita tulis saya cinta Yesus. Nah, adik-adik, ini saya sudah tulis ya. Kalau kita menurut firman Tuhan, berarti kita cinta Yesus. Nah, saya cinta Yesus. Oke adik-adik, kita simpan dulu ya. Lanjut ke hati yang kedua. Hati yang kedua ini kita gunting dibagi 2. Nah, yang 2 ini kita tempelkan lidi yang sudah kita siapkan tadi ya.
Oke adik-adik, ini sudah nempel ya. Sudah nempel. Nah, sekarang hati yang kita tempelkan ke lidi ini, kita tempelkan lagi ke hati yang sudah kita tulis cinta Yesus. Kita pakai isolasi ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sekolah minggu kita sudah selesai ya ngelemnya di kertas HVS. Oke, mari kita lihat hati kita ya yang sudah terbuka untuk Tuhan Yesus. Hati kita terbuka untuk Tuhan Yesus berarti kita mencintai Yesus. Saya cinta Yesus. Ya, demikian anak-anak ya. Kita bisa mempraktekkan di mana saja dan kita harus tetap mencintai Yesus. Selamat mencoba. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita tutup di dalam doa ya. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengar boleh menjadi bekal kami untuk menjadi anak-anak yang mau ditegur dan mau memperbaiki diri. Berkatilah Tuhan adik-adik sekolah minggu dalam menjalani aktivitasnya, dalam kegiatannya di rumah. Tuhan selalu sertai. Terima kasih ya Bapa di surga buat penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, sudah tiba waktunya kita menutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Arca Manik. Pasti kalian semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Dan minggu yang akan datang ada ibadah Zoom. Jadi kalian tidak boleh lewatkan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!